Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Hari ini saya Ahmad Ridho ingin berbagi tentang guru belajar AKM. Saya secara pribadi yang menyampaikan beberapa poin tentang AKM ini, asesmen nasional, di mana mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru serta para penonton yang sedang membutuhkan. Apa itu AKM, apa itu asesmen nasional. Baik, berlanjut, kita lanjutkan. Oke. Apa itu asesmen nasional? Nah, ini lagi booming, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, para pembelajar. Ini lagi booming di Indonesia. Kenapa? Karena asesmen nasional ini sekarang adalah instrumen baru yang ada di Indonesia untuk pendidikan di Indonesia sebagai pengganti ujian nasional. Kalau kemarin bertahun-tahun kita sudah melaksanakan ujian nasional berbagai rupa, sekarang dengan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, ujian nasional itu ditiadakan, namun digantikan dengan namanya asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Yaitu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, dalam sebuah statement guru di Indonesia ada yang mengatakan asesmen itu memahami bukan menghakimi. Betul, memahami bagaimana kendala yang terjadi di sekolah tersebut, di satuan pendidikan tersebut. Bukan kita menghakimi ketika nanti di satuan pendidikan memiliki kekurangan atau kelemahan, maka kita harus perbaiki. Dan juga asesmen nasional digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Kata kuncinya adalah kualitas pembelajaran, bukan capaian belajar. Kalau dalam ujian nasional sama-sama kita ketahui yang diukur adalah capaian belajar. Makanya nilainya muncul tuh seluruh siswa, seluruh murid, dan kemudian ditampilkan dan menjadi ukuran prestasi sebuah sekolah. Tapi kalau asesmen nasional ini yang dinilai adalah perbaikan kualitas pembelajaran. Seperti itu menurut Pusmenjar ya. Nah, kira-kira apa sih manfaat asesmen nasional? Ada 3, rekan-rekan semua, para penonton, pada penyimak video ini. Yang pertama, memotret kualitas pembelajaran. Nah, kira-kira pembelajarannya sudah sebaik apa kira-kira di sekolah tersebut. Jangan-jangan pembelajarannya asal-asalan, atau pembelajarannya sudah bagus sekali, atau bahkan yang biasa-biasa saja. Ini terlihat. Kenapa? Karena kalau pembelajaran di sekolah sudah baik, maka berdampak kepada kualitas diri seorang peserta didik. Ya. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Nah, ketika dipotret, dapat hasilnya apa nih? Oh, kelihatan nih, maka ada umpan balik dari pusat atau dari Kemendikbud kepada satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas. Sudah dipotret, kemudian diumpan balik, baru dibuat program-program untuk perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional, dalam asesmen nasional ini ada 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM yang sedang booming. Apa sih itu AKM atau AKM ya? Dari awal kita kenal selalu AKM, bukan asesmen nasional gitu. Yang pertama booming itu AKM, bukan asesmen nasional. Ternyata asesmen nasional ada 3 instrumen gitu. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimal atau AKM terbagi 2 bentuk instrumennya. Yang pertama, asesmen literasi membaca. Di situ ada memahami, indikatornya menggunakan evaluasi dan merefleksi.
Kalau asesmen numerasi indikatornya peserta didik memahami, mengaplikasi dan menalar. Oke. Kemudian selanjutnya, apa sih kriteria peserta asesmen nasional? Nah, yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Jadi tidak semua satu sekolah misalkan ada 100 orang, tapi diacak oleh Kemdikbud gitu kan, nggak semua yang diikut sertakan. Kurang lebih 45 orang ya, yang saya ketahui 45 orang diambil dari setiap sekolah. Itu bagian daripada memotret apakah sekolah tersebut sudah bagus dalam pembelajarannya. Kemudian diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Yang terakhir, kriterianya setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti kita akan jelaskan apa sih survei karakter, apa sih survei lingkungan belajar, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya juga petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini yang membedakan juga asesmen nasional dengan ujian nasional yang sudah pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, yang pertama, kalau ujian nasional itu biasanya waktunya 120 menit atau 90 menit. Dan dia biasanya 4 hari pelaksanaannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau asesmen nasional hanya 2 hari saja pelaksanaannya. Yang pertama, misalkan contoh di SD, MI atau paket A atau ULA, ada hari pertama tes literasi 70 menit, survei karakter 20 menit, kemudian di hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian SMP, SMA sama, tes literasi di hari pertama tes literasi 90 menit, kemudian survei karakternya 30 menit. Apa sih yang disurvei karakter peserta didik tersebut, nanti kita akan bahas ya. Kemudian di hari kedua tes numerasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, inilah instrumen utama dalam asesmen nasional. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Yang pertama AKM. Apa tuh AKM? Asesmen kompetensi minimum. Literasi yang digunakan adalah literasi dan numerasinya. Nanti ada pembahasan lagi apa tuh literasi, apa tuh numerasi. Kemudian kedua, survei karakter. Nah, survei karakter itu apa? Itu mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, jadi anak-anak nih kita potret sikap-sikapnya, kebiasaan-kebiasaan dilakukan, apakah sudah terbentuk menjadi kebiasaan, menjadi mendarah daging, atau menjadi karakter peserta didik. Kemudian survei lingkungan yang ketiga, pemetaan aspek mendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Ini lebih kepada sarana dan prasarana yang mendukung peserta didik dalam belajar. Nah, ini juga mendukung seorang guru mengajar pada peserta didik kita. Nah, 3 kesimpulan. Yang pertama, tidak berikan pada siswa di akhir. Nah, intinya AKM itu tidak diberikan pada siswa akhir, tapi hanya siswa kelas 5, 8, dan 11. Tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Nanti nggak ada yang tahu nih, anak-anak yang ikut peserta asesmen tidak diberikan nilainya kepada mereka. Hanya mungkin kepala sekolah yang tahu, tapi diakumulasi menjadi nilai utuh memotret kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian tidak membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Tidak ada skor. Kalau UN kan ada ya, misalkan nilainya 34 gitu dari 4 mata pelajaran dan lain-lain lah, seperti itu. Inilah yang membedakan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Nah, penentuan AKM itu sendiri, nah tadi sudah dibagi ada literasi dan numerasi. Apa tuh literasi? Literasi membaca adalah asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Nih, nah, kalau menggunakan bernalar menggunakan bahasa disebut literasi membaca. Nah, kalau asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika, hitungan, itu disebut dengan numerasi ya. Beda antara literasi dan numerasi. Literasi kaitannya dengan bahasa, kalau hitungan disebut dengan numerasi. Nah, bagaimana sih memahami AKM ya?
simple ada tiga yang kita harus pahami. Pertama, AKM ini hasilnya nanti jadi ukuran sekolah, jadi ukuran satuan pendidik tersebut, sehingga ada perbaikan di kelas-kelas lain, di kelas 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau kelas 12, kelas 9 kan sudah terjadi ya, mereka mau lulus. Tapi untuk perbaikan yang paling efektif di kelas bawahnya, dari kelas 2, 4, 6, 8, dan 10 untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian soal AKM bersifat kontekstual, berbagai bentuk soal, memecah masalah, dan mendorong untuk berpikir kritis. Apa sih kontekstual maksudnya? Nah, soal-soalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh para peserta didik kita. Bahkan kita sendiri pun sebagai guru nanti dituntut untuk membuat soal-soal AKM yang berkaitan dengan konteks kekinian. Ya, boleh kekinian, boleh yang sebelum-sebelumnya, tapi yang harus jadi titik poinnya adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian yang ketiga, penilaian AKM mengacu pada tolak ukur yang terdapat di dalam PISA dan TIMSS. Apa tuh PISA dan TIMSS? Teman-teman boleh cari sendiri di Google ya, apa tuh, cek boleh. Ini salah satu lembaga internasional menjadi ukuran sekolah itu bagus tidak. Kemudian inilah jenis-jenis AKM. Ada 3 jenis AKM. Yang pertama AKM survei nasional, diikuti oleh peserta didik kelas 5, 8, 11 ya, yang tadi sudah dijelaskan juga, yang dilakukan secara sampling, tidak semuanya. Kemudian diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, fungsinya sebagai evaluasi kualitas sistem pendidikan minimal tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau AKM sertifikasi ini diikuti oleh peserta didik kelas 12, sifatnya opsional, pilihan, nggak wajib. Kenapa? Karena ini tidak berlaku buat sekolah perguruan tinggi negeri, kecuali bagi mereka anak kelas 12 yang ingin masuk kedinasan, sekolah kedinasan, maka dia wajib mengikuti AKM sertifikasi. Nah, hasilnya pun akan dikirim oleh siswa bersangkutan, kepala sekolah pun tidak tahu gitu. Ini menurut teori ya gitu. Kemudian AKM kelas diikuti oleh peserta didik kelas 2 sampai kelas 12. Fungsinya sebagai tools self diagnostik untuk asesmen formatif bagi guru untuk siswanya di kelas. Terus dilengkapi resep pembelajaran untuk membantu guru perbaikan pembelajaran di kelas. Ini AKM kelas. Jadi ada 3 jenis AKM, ada 3, AKM survei nasional, AKM sertifikasi, dan AKM kelas. Nah, hasil AKM digunakan oleh guru. Nah, apa sih kegunaannya? Hasil ketika kita tahu setelah AKM terlaksana, kemudian hasilnya. Nah, ini menjadi catatan guru yang menjadi perbaikan buat guru. Pertama, menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain dengan menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen. Jadi memang ini tugas seorang guru nanti ketika ukurannya baik atau kurang baiknya asesmen nasional pada peserta didik, berarti memang berpengaruh kepada guru yang kurang menarik atau kurang strategi pembelajarannya. Yang kedua, membantu guru mempersiapkan materi pelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi guru mulai sekarang nih bersiap-siap membuat soal-soal asesmen ya, membuat soal-soal mata pelajaran yang ada hubungannya dengan asesmen nasional, berkaitan intinya. Dari sekarang udah mulai, karena ya kami dapat kabar kan asesmen nasional atau AKM juga diundur bulan September ya. Jadi teman-teman para guru-guru hebat di Indonesia perlu dari sekarang berlatih untuk membuat soal-soal yang berhubungan dengan asesmen nasional atau AKM. Kemudian, nah, tindak lanjut yang dapat diambil dari satuan pendidikan terhadap hasil AKM adalah merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Ini sebuah harapan atau harapan akhir dari asesmen nasional. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan berkecil hati kalau nanti asesmennya mungkin mungkin kurang puas. Berarti disitulah letak potret satuan pendidikan kita. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang kita harus refleksikan? Oh, ternyata mungkin kita kurang maksimal mengajar anak-anak. Kita kurang strategi dalam pembelajaran untuk peserta didik kita. Nah, ini kan penting.
ternyata memang aspek nasional ini perlu digalakkan memang untuk perbaikan sistem pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing gitu. Nah, jadi kita bicara bentuk soal rekan semua. Soal dalam AKM itu pertama ada pilihan ganda, ada isian singkat, pilihan ganda kompleks, uraian dan menjodohkan ya. Ini nanti ukurannya lebih dari C1, C2, C3. Pokoknya karena memang yang saya alami ketika pelatihan AKM ini soal-soalnya berhubungan dengan kontekstual atau kehidupan sehari-hari yang ada di alam atau yang dialami oleh peserta didik atau kita sendiri begitu. Nah, ini soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Dua, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, ini teman-teman, kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi, 36 butir soal numerasi. Nah, bedanya SMP sama SMA gini. Ya, 30 soal buat SMP kelas 8, kalau SMA-nya kelas 5 itu 30 butir soal, kalau SMP menengah 8 sama kelas 11 itu 36 butir soal. Ya, menjadi perbedaan antara dasar dan menengah, SD atau SMP dan SMA. Nah, AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Kedua, AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Yang ketiga, keunikan konteks beragam materi kurikulum, lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal. Artinya, soal ini nanti bisa berhubungan semua konteks mata pelajaran. Nah, ini yang menarik. Jadi memang tidak terkungkung oleh satu mata pelajaran saja. Satu soal itu bisa jadi 3 mata pelajaran isinya. Ini menarik. Makanya perlu dilatih bahwa ibu guru yang ada di Indonesia ya sering-sering berlatih untuk kebaikan murid-murid kita nanti. Oke. Nah, komponen AKM apa saja? Yang pertama di sini ada konten, ada progresif kognitif, ada konteks. Nah, teman-teman bisa baca. Di sini ada literasi membaca, ada numerasinya apa. Kalau literasi membaca itu ada teks informasi dan sastra. Kemudian proses kognitifnya proses berpikirnya ada menemukan, interpretasi, integrasi, evaluasi dan refleksi. Kalau konteksnya personal, sosial, budaya dan saintifik. Nanti juga ada numerasinya seperti itu ya. Boleh dilihat. Kemudian, nah bicara literasi dalam AKM ini terbagi menjadi 2, literasi fiksi dan literasi informasi. Nah, literasi fiksi itu apa? Itu peserta didik dapat memperoleh hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan untuk menghayati permasalahan kehidupan yang ditawarkan pengarang. Nah, kalau literasi informasi, peserta didik dapat memperoleh fakta, data, dan informasi untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Beda rekan-rekan ya. Ibarat kata fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi ini bisa dibilang tidak fakta. Yang penting yang membaca itu terhibur, menikmati apa yang dibacanya. Tapi kalau literasi informasi ini benar-benar sesuai dengan data fakta yang ada. Contohnya misalnya kita ambil dari koran, berita, majalah, itu kan selain informasi tidak ada fiksinya, tapi semua benar-benar data, semua benar-benar berita fakta seperti itu. Oke. Nah, kalau komponen AKM literasi membaca, ini ada 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman, kalau setiap pelatihan pasti ada slide seperti ini. Komponennya ada konten, proses kognitif, konteks. Nah, soal dalam AKM ya,
Soal dalam AKM literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses memahami informasi tersirat maupun tersurat. Nah, kalau numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dan cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, tadi beda literasi dan numerasi. Nah, kalau komponen AKM numerasi itu apa? Sama, ada konten, ada kognitif, ada konteks. Kalau kontennya misalkan bilangan, pengukuran geometri, data kepastian, dan aljabar. Kalau kognitifnya pemahaman, penerapan, penalaran. Kalau konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Hampir sama tadi, sama dengan literasi. Nah, di dalam AKM numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal akan mendorong siswa untuk mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi saya sebutkan. Jadi soal-soal yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru, oleh para penonton sekalian, para pemirsa. Jadi memang kita harus membiasakan anak-anak kita, memberikan soal kepada anak kita, soal-soal yang berhubungan dengan konteks kekinian yang ada di kehidupan nyata. Ya, misalkan contoh sederhana, gedung satu dengan gedung yang lain itu bisa dibuat matematika. Tampilkan gedung itu, kemudian dibuatlah ukuran perbandingan misalkan dengan matematika. Kedua juga banyak hal-hal yang perlu kita latih buat anak-anak kita agar ternyata semua kehidupan itu atau semua yang kita pelajari di sekolah sehari-hari itu ternyata nyata bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari sampai nanti mereka dewasa seperti itu, ya. Kemudian, terakhir kemampuan literasi, kesimpulannya kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Ini numerasi, ada simbol, ada angka gitu. Dalam numerasi, keterampilan berpikir, analisis, dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar menjawab soal, ya. Jadi pokoknya setiap soal-soal yang dibuat oleh kita atau nanti aspek nasional itu soalnya konteksnya udah konteks kekinian, ya. Bukan soal-soal yang naratif saja, tapi ini naratif namun dihubungkan dengan kehidupan nyata dan sangat menarik. Nah, ini menjadi tolak perbedaan mungkin negara kita dan negara lain yang sudah berangkat ke sana ke aspek nasional. Mudah-mudahan pendidikan kita nanti lebih baik lagi, ya, akan mengungguli negara-negara maju yang ada di dunia ini gitu. Contoh Finlandia, Amerika, Jepang, dan lain-lain, insya Allah. Nah, yuk sama-sama kita dukung aspek nasional ini menjadi ukuran ketercapaian pendidikan kita baik atau tidaknya, seperti itu. Nah, rekan-rekan, terakhir saya ingin menyampaikan teman-teman harus belajar nih, harus mencari tahu. Saran saya, teman-teman bergabung di portal Kemdikbud dengan SIM PKB masing-masing, ya, di portal Guru Belajar. Nah, Guru Belajar itu adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin GTK dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, teman-teman yang sudah punya SIM PKB, monggo ikut Guru Belajar ini. Di situ ada pelatihan-pelatihan. Termasuk saat ini saya sudah selesai ikut pelatihan AKM gitu kan, aspek nasional. Ada lagi keterampilan hidup, ada lagi tentang COVID-19. Banyak dah, teman-teman tinggal buka aja. Caranya gimana? Pertama, teman-teman, rekan-rekan, para penonton sekalian, buka dulu SIM PKB di Google, klik SIM PKB akan terlihat selamat datang di Kemdikbud 2 login SIM PKB. Nah, rekan-rekan boleh klik di selamat datang tuh. Nah, ketika teman-teman klik kayak gini bentuknya, tampilannya seperti ini, maka teman-teman masukkan akun teman-teman tuh. Masukkan akun Bapak Ibu guru yang sudah dimiliki. Pertanyaan, dari mana sih Pak akunnya Pak? Nah, penting teman-teman yang pengen tahu akun SIM PKB itu tanya dengan operator masing-masing, ya, atau TU atau operator, ya, yang bertugas bertanggung jawab tentang Dapodik. Kan disitulah nanti teman-teman bisa mendownload
file tentang atau meregistrasi SIM PKB teman-teman, sehingga nanti kalau di-download bentuknya yang begini, @guruku.id, di bawahnya ntar passwordnya biasanya akan diberikan juga ya. Nah kemudian sudah dibuka, dimasukin password, login ya, bentuknya begini teman-teman, ada SIM PKB, PPG, Guru Belajar. Nah teman-teman nanti semua klik Guru Belajar portal gitu ya, atau masuk, udah klik lah. Kalau sudah login tadi, insya Allah sudah nggak masalah. Nah nanti dalam login tadi, udah login, udah masuk di Guru Belajar. Nah ada 4 pilihan, masa pendidikan COVID, pendidikan keterampilan hidup, asesmen kompetensi minimum, dan pendidikan inklusif. Kalau yang pendidikan inklusif segera hadir, belum dibuka. Masa pandemi ini juga belum ada, yang sudah terlewat, nunggu dibuka kembali. Pendidikan keterampilan hidup juga nunggu dibuka lagi, dan sekarang lagi tanggal 9 Februari ini sedang berlangsung asesmen kompetensi minimum. Nah, ikuti pelatihan segera karena menarik ya teman-teman. Di situ ada materi, video, infografis, dan narasi. Juga ada kuis-kuis yang bisa kita kerjain ya, bisa diulang gitu kan. Pokoknya menarik lah LMS yang yang diberikan dari Kemendikbud kepada kita semua. Sangat menarik. Saya pun sudah mengalami, sangat suka. Jadi belajarnya nggak non-stop 24 jam sehari harus melotot di depan laptop, enggak, tapi diatur oleh kita dalam waktu 4 hari itu kita harus selesai intinya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah refleksi itu lebih kepada apa yang kita dapat setelah belajar selama pelatihan. Nah selanjutnya sudah tadi selesai pelatihan, kemudian kita diminta untuk pengimbasan. Pengimbasan ini teman-teman buat video seperti saya gitu kan, dalam nanti di share di YouTube, kemudian linknya dimasukkan atau di-input ke dalam pengimbasan yang diminta oleh Kemendikbud. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah agar semua orang tahu, semua bapak ibu guru tahu, semua para pendidik tahu, seluruh Indonesia yang belum tahu. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali kalau pengimbasan ini dilakukan oleh bapak ibu guru yang sudah melakukan Guru Belajar atau pelatihan AKM ini. Oke, selanjutnya, nah video kan pengimbasan yang dilakukan bersama rekan guru lainnya boleh. Pengimbasan dapat saling diskusi atau curah pendapat atau tayangkan di channel YouTube Guru Pengimbas. Nah kalau saya langsung di channel YouTube Guru Pengimbas ini gitu ya. Siap jadi guru membawa perubahan teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya akan berdampak kepada nilai manfaat buat bangsa Indonesia, insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.